Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat nih. Sekali lagi ya, Ibu ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Sehat? Kalau ibu tanya apa kabarnya, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Bisa? Apa kabar anak-anak? Pinter. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca doa belajar. Mari kita baca doa belajarnya. Doa belajar dimulai. Selesai. Oh ya, hari ini Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, baiklah. Berarti semuanya hadir ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau bernyanyi dulu. Siapa yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju bernyanyi? Nggak ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, kita mulai pembelajaran nih. Ya udah, kita mulai ya belajarnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, apa itu? Iya, pinter. Sekarang ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Hari ini, iya pinter kamu. Hari ini kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Ada yang tahu nggak apa itu strategi? Kemarin kan udah kita pelajarin apa itu yang dimaksud dengan strategi. Nggak ada yang tahu. Iya, kamu pinter. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajarannya dengan pembelajaran strategi meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama, kita belajar tentang apa? Kita pertama belajar tentang konsep dasar membaca dan pengertian dari membaca. Kan kemarin kita udah belajar tuh apa dengan yang dimaksud dengan strategi, udah kan? Jadi kalian udah paham?
Iya, baiklah. Kita memulai pembelajaran yang pertama berjudul tentang konsep dasar membaca dan pengertian dari membaca. Ada yang mau ngejelasin nggak di buku itu? Nggak ada. Ya udah, Ibu jelasin ya. Konsep dasar membaca dan pengertian membaca. Berbagai macam dari pengertian membaca dalam dunia kebahasaan sangatlah mudah kita temukan. Menurut para ahli bahasa sendiri seringkali memberikan batasan yang berbeda pada setiap penekanannya. Akan tetapi, inti dari bahasa tersebut sama. Pada umumnya, para ahli sependapat bahwa terdapat di dalam bacaan adalah suatu ide-ide atau gagasan. Nah, sekarang kita tahu kan apa yang dimaksud dengan membaca. Membaca itu kita bisa mempunyai ide-ide pokok supaya kita mempunyai ide, kita mempunyai gagasan pemikiran kita yang luas gitu. Terus selanjutnya membaca adalah penafsiran yang bermakna terhadap bahasa tulis. Nah, sedangkan menurut Tarigan, membaca adalah salah satu proses yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau kosakata ataupun dengan menggunakan bahasa lisan. Sehingga membaca dapat diartikan sebagai mengidentifikasi simbol-simbol dan mengososiasikan dengan makna. Dan menurut beberapa para ahli, membaca itu adalah suatu proses dari memahami suatu bacaan. Maka dengan melalui proses membaca kita akan memperoleh pembaharuan yang baru, seperti kita mempunyai pemahaman yang luas dengan adanya kita membaca, dengan kita rajinnya membaca. Ayo, di sini siapa yang suka membaca? Siapa yang rajin membaca di sini? Iya, kami seringnya membaca apa? Buku apa? Oh, iya. Jadi kalau kita rajin membaca itu kita mempunyai wawasan yang luas, pemikiran yang luas gitu. Terus dengan demikian, membaca bukan dari suatu kegiatan yang sederhana seperti apa yang kita pikirkan. Banyak pihak yang sekarang ini kegiatan membaca bukan hanya kegiatan yang dapat kita lihat secara kasat mata. Dalam hal tersebut, siswa melihat sebuah teks, membacanya, dan selain itu dapat diukur dengan kemampuan menjawab beberapa pertanyaan yang dapat kita susun dengan mengikut teks dan bacaan tersebut sebagai alat dari evaluasi. Nah, misalnya nih, Ibu tanya kalian tentang dongeng tentang cerita rakyat Malin Kundang. Ada yang tahu nggak cerita gimana? Nah, itu kan Ibu bertanya. Kalau kalian bisa jawab, berarti kalian itu ada membaca buku. Kalian itu ada membaca cerita tentang Malin Kundang tersebut. Nah, itu yang dinamakan kita membaca. Jadi apa yang ditanya sama guru, kita bisa menjawab. Berarti kita ada membaca buku itu sehingga kita memahami apa yang ditanya. Kemudian di samping itu, kegiatan membaca dalam mencari arti dan teks yang akan dibaca juga dapat mempengaruhinya. Nah, contohnya misalnya
si Putri cari informasi tentang cerita Malin Kundang tersebut. Dia nggak tahu nih nyari di mana. Otomatis kan kita harus membaca buku, kita membaca buku tersebut, gimana cerita tentang Malin Kundang itu. Kemudian kemampuan membaca dengan kecepatan tertentu dengan pemahaman membaca yang cukup. Misalnya nih kecepatannya, ibu memberi kalian waktu 5 menit, kalian udah bisa membaca berapa halaman buku tuh. Nah, kemudian kita selanjutnya ada pembelajaran membaca di sekolah dasar. Contohnya seperti kalian yang lagi belajar. Kalian ini semua udah bisa membaca kan? Ya, udah dong, kan udah kelas berapa kalian? Nah, pembelajaran membaca merupakan salah satu aspek dari pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, kalian bukan hanya di SD saja kalian belajar bahasa Indonesia, nanti ada di SMP dan ada di SMA. Kemudian kalau kalian mau melanjut ke perguruan tinggi, itu juga ada pembelajaran bahasa, karena pembelajaran bahasa ini ya kayak kita memang bahasa kita sehari-hari. Jadi pengembangan dari kemampuan membaca siswa harus bisa dikembangkan secara seimbang dan terpadu. Seimbang yang dimaksud pembelajaran membaca harus disampaikan secara simpang dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran membaca akan lebih fokus dari pembelajaran, sedangkan aspek dari keterampilan berbahasa lainnya menyertai dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kedua aspek itu keterampilan membaca lebih lanjut dan permulaan, membaca permulaan itu harus diberikan di kelas 1, 2, 3, karena mereka itu kalau dibilang membaca permulaan, mereka hanya mengenal huruf, misalnya kayak huruf abjad A, B, C sampai dengan Z. Terus mereka misalnya mau membaca, itu mereka harus mengeja, misalnya ibu, I, B, dan U. Jadi ibu, I, B, U, ibu. Jadi itu seperti itu membaca permulaan. Sedangkan membaca pemahaman itu diberikan kepada kelas 4, 5, dan 6. Karena kenapa diberi kepada kelas 4, 5, dan 6? Karena kelas tersebut sudah bisa membaca, terus sudah lancar membacanya, terus pemahamannya juga sudah lebih tinggi. Nah, jadi aspek dari mekanis seperti pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan pola bunyi dan ejaan dari kecepatan bacaan itu dipelajari oleh anak kelas 1, 2, dan 3. Kemudian pembelajaran membaca pemahaman di kelas 4, 5, dan 6. Penguasaan aspek itu seperti pemahaman, aspek membaca pemahaman ada 3, yaitu krisis, kreatif, dan literal. Kemudian membaca kritis merupakan kemampuan siswa untuk mengolah bahan bacaan seperti kritis dan menemukan keseluruhan makna dari bahasa bacaan itu maka tersurat maupun makna tersirat. Kemampuan membaca literal yaitu kemampuan pembacaan untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera dan tersurat. Nah, di kelas 4, 5, dan 6 itu mereka sudah bisa menyimpulkan apa isi bacaan dari mereka baca. Mereka sudah bisa memahami pemahaman apa yang mereka baca dari buku mereka tersebut, buku yang telah mereka baca. Kemudian pada pelaksanaan dari pembelajaran membaca, guru itu tidak hanya menguasai siswanya membaca dalam hati. Misalnya si Putri yang ibu bilang tadi, dia membaca cerita tentang Malin Kundang, dia membacanya dalam hati. Nah, guru itu kan nggak tahu kalau misalnya si Putri itu udah bisa membaca kan.
Jadi ibu maunya tuh kalau ketika membaca suaranya itu besar dan lantang. Kemudian ada nih kita masuk ke dalam intinya, strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Strategi, ada yang tahu nggak apa itu strategi? Strategi itu kiat dan ilmu di dalam manfaat segala sumber yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Upaya untuk pencapaian tujuan dari akhir yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menata kekuatan serta untuk menutup kelemahan yang kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu program kegiatan merupakan suatu pikiran yang strategi tertentu. Nah, dalam pemilihan strategi itu kita sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang terlibat dalam strategi berbicara, strategi pemahaman, serta strategi dari membaca itu ya, kita harus mempunyai strategi nih pemahaman, strategi berbicara. Kalau kita nggak bisa berbicara kan kita belum tentu bisa baca. Bisa baca, cuman kita membacanya pasti dalam hati kalau kita tidak bisa berbicara. Nah, sampai di sini ada yang paham? Apakah ada yang kurang mengerti? Udah paham semuanya? Kalau sudah paham, ibu akan menyuruh kalian untuk membaca buku cerita. Terus kalian menyimpulkan apa kesimpulan dari buku tersebut. Kemudian kalian bercerita kembali ke depan gimana cerita dari buku tersebut. Bisa? Baiklah, ibu tunggu waktunya sekitar 2 menit dari sekarang. Kalau sudah, boleh maju ke depan, terus kalian menceritakan kembali isi dari buku tersebut. Apakah udah ada yang siap semua? Ada yang udah siap membacanya? Kalau udah siap bisa maju ke depan dan menceritakan kembali di depan teman-teman kalian agar teman-teman kalian semua tahu cerita yang kalian baca tadi. Ya udah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Besok kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya karena waktu sudah menunjukkan kita untuk beristirahat. Sebelum keluar, alangkah baiknya kita berdoa. Tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa dan sekarang kita menutupi pelajaran juga dengan berdoa. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas lagi, dan berdoa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.